Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nova. Selamat pagi, Bapak Ibu. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita sudah di penghujung acara kita, yakni Shortcourse B3 yang bertajuk Swasembada Energi dan Pangan yang berkelanjutan serta ramah lingkungan. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, Bapak Ibu. Di pertemuan kali ini, sebagai pamungkasnya, pas sekali kita akan berjumpa dengan Bu Sri, selaku founder dari Sekolah Air Hujan Banyu Bening, di mana pas sekali karena kita lagi di transisi antara kemarau ke penghujan dan sekarang masuk ke penghujan, banyak di daerah-daerah di beberapa tempat di Jakarta, di Bandung, di Kalimantan, bahkan di pulau-pulau banyak yang ngeluap kayak gitu, Bapak Ibu. Jadi ini kan jadi sebuah problem tersendiri kayak gitu. Sebelum masuk ke narsum, izinkan saya memutarkan video profil dari narsum kita, Bapak Ibu. Selamat menyaksikan. Ya, di saat daerah lain di tanah air dilanda krisis air bersih saat musim kemarau, warga di Kabupaten Sleman bisa memanen air hujan secara gratis. Ya, lewat kegigihan Sri Wahyuningsi yang mengubah pola pikir masyarakat dari penggunaan air tanah ke air hujan. Inilah berani berubah episode Yuk Panen Air Gratis dari Air Hujan. Kadang ironi ya, air ini menjadi kebutuhan yang sangat-sangat mendasar dalam hidup kita. Tapi di kebanyakan masyarakat kita yang mengalami kerentanan air, kenapa air harus beli gitu? Sedangkan kita punya air hujan di Indonesia ini sangat melimpah, bahkan sampai meludak bikin banjir. Kenapa ini nggak kita kelola dengan baik sehingga mencukupi kebutuhan air kita, tidak perlu air itu berbayar lagi. Kalau bicara soal pendanaan itu relatif, karena sesuai bagaimana masyarakat itu bisa melakukan kegiatan ini sesuai kemampuan mereka masing-masing. Tidak harus kemudian dengan instalasi yang dengan spek tertentu, tidak juga. Jadi konsepnya bagaimana mereka bisa tahu bahwa air hujan ini solusi buat kami untuk kebutuhan air kami. Kami belajar ke beberapa pihak ya, sekalipun secara teori, karena dalam prakteknya kami melakukan pengembangan yang kita sesuaikan dengan kearifan atau kemampuan kita masing-masing. Kuncinya di sini, substansinya adalah bagaimana kita paham betul bahwa air hujan ini menjadi solusi air kita yang gratis. Kesulitannya tentang bagaimana tantangan kami tidak bicara kesulitan ya, tapi tantangan kami adalah soal merubah mindset masyarakat. Karena masyarakat kita selama ini mereka termindset untuk air tanah, nggak berpikir solusi lain. Sedangkan air tanah kita semuanya saat ini berbayar. Nah inilah yang kemudian berpikir kita harus berubah. Kenapa kita nggak menoleh sumber lain, yaitu dari atas air hujan ini? Mau buat teh,
untuk segala hal itu baik-baik saja, jadi nggak masalah gitu loh. Tidak hanya sekedar air putih. Konsep dari komunitas kami adalah sedekah. Sedekah air, sedekah ilmu, bahkan mereka kemudian bergabung di kami ini sedekahnya sesuai kapasitas mereka masing-masing. Banyak ilmu yang kami dapatkan, yaitu mulai dari berbagi, di sini adalah konteksnya adalah sedekah. Dan sedekah ini kan secara spiritual, apa yang saya dapatkan ilmu itu saya sampaikan walaupun satu ayat. Nah, di sini ini yang akan terus mengalir seperti sumber mata air, walaupun itu tidak menjadi sumber mata air. Kita kalau bikin hitung-hitungan paling sedikit misalnya untuk kita siap orang mengambil itu bisa 200 liter per harinya. Seperti air mineral biasa, seperti air biasa, air mineral biasa gitu. 5 hari sekali, 5 hari itu 1 galon. Untuk air minum biasa harian. Sederhana, kami ingin air menjadi kebutuhan yang sangat mendasar ini, air itu gratis tidak berbayar. Sehingga kedepannya masyarakat itu kesejahteraannya bisa tercapai. Kalau air saja berbayar, bagaimana mereka bicara akan pengentasan kemiskinan? Karena kalau kita bikin ilustrasi sederhana saja, kalau Indonesia dengan 270 juta penduduk, perharinya 1.000 saja kos airnya, sudah 270 miliar melayang, artinya nilai yang tidak sedikit. Mari kita merenung bersama. Kita mulai harus berubah, berpikir bagaimana kita mendapatkan air gratis, mudah diakses, dan tentunya melimpah di sekitar kita. Berawal dari melimpahnya air di saat musim penghujan, kami termotivasi untuk mengajak masyarakat untuk beralih dari air yang berbayar menjadi air yang gratis. Marilah, saatnya masyarakat berani berubah. Ada video lagi yang penting mengenai saintis. Sebetulnya apa sih kelebihan dari asamnya air hujan ini di samping sebagai hand sanitizer, Pak? Oke, jadi sebagai hand sanitizer, ini air asam hasil elektrolisis air hujan. Bahasa kerennya ini namanya EOW, electrolyzed oxidizing water. Ya. Ini sebagai antiseptik yang kuat, karena ada beberapa penelitian orang-orang luar negeri itu, saya punya papernya, membuktikan bahwa kekuatan antiseptik dari hand sanitizer dari air asam EOW ini bisa sekuat atau bahkan lebih bagus daripada yang berbasis alkohol. Ya, jadi di samping untuk misalnya untuk semprot hand tangan sanitizer, semprot tangan ini ya. ya, untuk bakteria. Apakah bisa untuk semprot muka seperti ini nggak berbahaya, Pak? Ya, bahaya nih Bu, karena basisnya air. Iya. Ya, jadi ini basisnya air, jadi ini bisa berfungsi sebagai pelembab juga. Ya, di samping untuk sanitizer wajah. Iya. Bagaimana kalau dengan alkohol? Apakah bisa untuk semprot wajah misalnya? Kalau pakai alkohol, kalau kita semprotkan ke wajah, alkohol itu sifatnya adalah mengeringkan kulit. Jadi nanti kulit kita akan jadi lebih cepat kering. Justru ini berlawanan arah ya, kalau asamnya ini justru melembabkan, tapi kalau alkohol itu akan mengeringkan. Berarti ini ada keistimewaan yang luar biasa dari air hujan ini. Jadi apa yang dikatakan bahwa air hujan itu berkah, memang berkah luar biasa. Selamat mengikuti. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, saya Kolonel Infantri Made Ali Judana.
Setahun yang lalu saya sempat divonis oleh tim dokter Angkatan Darat bahwa ritme jantung saya tidak normal. Dengan diagnosa sementara bahwa ada indikasi penyumbatan di pembuluh darah koroner. Kemudian saya dirujuk untuk melaksanakan pemeriksaan mendalam ke Rumah Sakit Harjolukito di Yogyakarta. Setelah saya divonis malam itu juga saya berangkat menuju rumah Buning dan disarankan oleh Buning untuk melaksanakan terapi air hujan ditambah obat tetes meminum 3 kali 7 tetes dalam 1 hari. Itu saya lakukan sampai pemeriksaan lanjutan ke Harjolukito dan Rumah Sakit Sarjito untuk melaksanakan operasi kateter. Alhamdulillah hasilnya normal, tidak ada penyumbatan sedikit pun. Saya bersyukur dan saya sangat senang sekali. Ternyata obat yang diberikan Buning, yaitu terapi air hujan, sangat mujarab dan sangat berkhasiat. Saya menyarankan kepada ibu bapak sekalian, baik yang sehat maupun yang sakit, silakan minum air hujan. Sampai saat ini saya tetap minum air hujan karena tahu khasiatnya sangat luar biasa. Demikian dari saya, semoga bermanfaat dan semoga bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Mari kita manfaatkan air hujan semaksimal mungkin. Sekian, terima kasih. Baik Bapak Ibu, itulah video pengantar dari Ibu Sri, yakni tadi ada liputan dari CCTV, terus ada testimoni dari TNI dan penjelasan ahli atau pakar. Sebenarnya ada satu lagi liputan dari NHK TV Japan yang sudah kami kirim di grup WA peserta Bapak Ibu. Silakan bisa Bapak Ibu lihat kayak gitu. Yang akan membersamai kita Bu Sri Wahyuni SPG, beliau sudah mendapatkan 9 penghargaan ya, saya hitung 9 penghargaan dari Sleman, terus DIY, terus nasional, terus pemerintah dan lain-lain. Dan saya sengaja pakai batik dari Sleman juga. Mengenai air nanti akan dijelaskan detail, terus bagaimana alurnya, dan juga ini menarik sekali ya, ada riset juga, nanti ada bumbu-bumbu agamanya kayak gitu. Riset-riset tentang air ini saya rasa sangat penting ya, karena sejak lahir udah ada air kita di dalam kandungan, terus dunia ini lebih banyak air juga kayak gitu. Bahkan waktu saya riset di Bali itu ada prodi khusus air ya di Denpasar kayak gitu. Tanpa panjang lebar Bapak Ibu, karena saya sudah janji jam 9 harus sudah kepada beliau waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, salam sehat selalu. Dan tentunya salam penuh dengan silaturahim sehingga harapannya pagi ini memberikan manfaat yang luar biasa. Yang pertama dan utama, terima kasih kami sudah diberikan kesempatan untuk sharing pagi ini apa yang sudah kami lakukan. Jadi kami nanti hanya menyampaikan apa yang sudah kami lakukan saja, sehingga semoga apa yang kami lakukan ini bisa menginspirasi banyak pihak sehingga nanti mampu membangun satu kesepakatan bersama, kesepahaman yang sama untuk melakukan hal yang sama dalam upaya bicara tentang sustainable living atau keberlanjutan hidup. Air menjadi unsur yang utama juga di dalam kehidupan ini, bahkan saking pentingnya ini banyak yang kemudian mengakomodir hal-hal terkait dengan air ini, tidak terkecuali
yaitu tentang Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 Ayat 3, bagaimana air ini harus menjadi kewenangan pemerintah dalam mengelolanya sehingga nanti akan memberikan kesejahteraan pada masyarakat kita pada umumnya. Nah, mohon izin pada pagi hari ini kami mengambil tema air hujan untuk keberlangsungan hidup kita. Next, mohon izin. Terima kasih nih moderator, pakai batiknya batik Sleman ya, Parijoto ini namanya. Ini saya rasa tadi profil saya udah disampaikan sama moderator bahwa saya Sri Wahyuningsih yang berprofesi sebagai seorang ibu rumah tangga. Jadi saya ibu rumah tangga murni gitu, yang kemudian kami ingin memberikan satu bahwa hidup ini harus ada manfaatnya, dan saya lebih memilih ke fokus ke air ini kira-kira begitu, karena banyak hal yang kemudian melatar belakangi kenapa saya kemudian lebih fokus bicara tentang air ini. Next saja, karena tadi sudah disampaikan ya. Nah, kami ingin menyampaikan bahwa salah satu fokus kami yang sejak tahun 2012, kami lebih fokus di membangun komunitas yang namanya Banyu Bening, di mana komunitas ini lebih fokus untuk mengkampanyekan air hujan sebagai solusi air bersih saat ini dan ke depan. Kenapa kami concern ini? Degradasi lingkungan yang terjadi di berbagai wilayah, tidak hanya nasional, tentu ini secara global juga, ternyata dampak utama salah satunya adalah soal ketersediaan air. Dan ini sesuatu yang serius yang harus kita perhatikan dengan seksama, kemudian kita harus mampu berbuat yang sama untuk upaya penyelesaian ini. Degradasi lingkungan tentu tidak lepas dari perilaku kita sebagai manusia. Karena Tuhan dalam penciptaan semesta ini justru sebetulnya manusia ini sebagai makhluk yang paling akhir diciptakan. Jadi yang paling utama Allah ciptakan paling awal itu air. Jadi secara filosofi air ini memberikan satu gambaran menjadi sumber kehidupan untuk seluruh makhluk. Tidak hanya manusia. Karena setelah air baru diciptakan yang namanya tanaman yang berawal dari lumut, baru kemudian hewan, baru kemudian manusia. Nah, tentu ada hal-hal yang tersirat di sini kenapa Tuhan menciptakan manusia ini di bagian akhir. Artinya bahwa makhluk-makhluk sebelumnya yang tanpa akal pikiran ini tentu membutuhkan satu keseimbangan yang dibutuhkan oleh pentingnya kita manusia untuk menjaga keseimbangan ini. Nah, inilah yang jadi problem kita. Justru kita saat ini, yuk kita introspeksi masing-masing. Sudahkah kita menjadi penjaga bumi ini dengan baik? Karena bumi ini hanya satu, dan tentunya kita semua punya kewajiban yang sama untuk menjaga tidak terkecuali dengan air. Kembali ke Banyu Bening. Nah, kenapa kami concern dengan air hujan ini? Beberapa wilayah yang terjadi di kita yang melatar belakangi salah satunya, ironi sekali kita Indonesia ini. Kita punya 2 musim loh. Ini tidak terkecuali Kalimantan ya yang sering tenggelam kira-kira begitu. Ini juga IKN juga sudah mulai porak-poranda karena air hujan juga gitu. Nah, ini problem utamanya yang pertama apa? Karena nggak pernah disyukuri satu. Yang kedua, nggak pernah orang berpikir mengelola ini. Mengelola itu menjadi kunci kenapa saya matur. Karena ketika tidak terkelola dengan baik, yang terjadi apa? Yang terjadi, ya air melimpah di mana-mana ketika musim hujan kita surplus. Sampai di mana-mana terjadi genangan dan banjir. Ironinya lagi, airnya surplus, krisis air bersih. Gitu. Itu ketika kita musim penghujan. Nah, apa yang terjadi ketika musim kemarau? Kita nggak ada air. Kembali soal manajemen pengelolaan kita yang masih sangat lemah. Nah, kenapa ini terjadi? Kembali lagi, karena kita belum punya kesepahaman yang sama apa yang terjadi saat ini, sehingga kita belum mempunyai kesepakatan yang sama di semua pihak. Untuk bisa melakukan apa yang bisa dilakukan sesuai dengan kapasitas masing-masing, sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam menuju satu kesepahaman menyelesaikan problem air ini. Dan ini saya rasa menjadi problem luar biasa. Indonesia akhir ini juga membentuk tim sumber daya air nasional, kira-kira begitu. Tapi bagaimana? Apakah masyarakat sudah dilibatkan? Ini menjadi pertanyaan besar. Karena untuk menyelesaikan problem semuanya harus terlibat, itu
harus menjadi wajib. Tidak hanya pemerintah, seberapa sih kuatnya pemerintah gitu kira-kira. Maka saat ini di sesi di waktu yang luar biasa ini kami salah satu poin yang akan kita sharingkan adalah bagaimana sebetulnya dengan memanen air hujan ini tidak hanya kita menjadikan masyarakat ini menjadi objek penyelesai masalah, tapi justru kita revolusi mental, masyarakat menjadi subjek penyelesai masalah. Banyak masalah. Jadi jangan sampai ketika hujan nanti di mana-mana genangan, kemarau nggak ada air, yuk kita. Nah, next lanjut. Inilah yang kita namakan bahwa, nah, apa sih yang menjadi misi kami? Sederhana, misi kami itu sebetulnya, kami ingin membangun masyarakat yang tangguh, yang mandiri air. Karena bicara mandiri air ini ternyata gede banget ya yang kita bahas gitu. Apakah benar saat ini kita sudah mandiri air? Yuk kita tanyakan masing-masing. Dari sekian yang hadir pada kesempatan kali ini, siapa yang airnya nggak berbayar? Kalau kita bicara mandiri air, maka yang terancam kedua adalah mandiri ekonomi. Pernahkah kita bikin satu ilustrasi sederhana saja? Andai Indonesia ini dengan 270 juta penduduk saja, per hari kos air mereka Rp1.000 saja, itu sudah 270 miliar uang melayang hanya untuk air. Dan nggak mungkin dong kita kosnya cuma 1.000 doang sehari. Gitu. Inilah yang menjadi misi besar kami bahwa kami ingin masyarakat itu mandiri air. Mereka bisa save air, mereka bisa mengoptimalkan air hujan ini dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Next, lanjut. Maka yang menjadi misi kami, bagaimana kita kemudian air hujan ini kita kelola dengan baik. Problem kita, tantangan kita terbesar apa? Soal merubah mindset masyarakat. Karena tidak mudah nih, selama berpuluh-puluh tahun pikiran kita udah karatan nih, mikirnya cuman bagaimana eksploitasi air tanah, cari yang surplus, bagaimana ini, selama ini itu yang terjadi. Dan ini kita rubah, bagaimana mindset kita tidak terfokus pada eksploitasi air tanah, tetapi kita beralih ke sumber air lain yang itu kita tidak menimbulkan problema besar, bahkan non-zero problem, dan bahkan menyelesaikan berbagai problem. Karena kita tahu, salah satu yang jadi problema kita saat ini, karena mindset masyarakat hanya eksploitasi air tanah, tapi mereka tidak punya kesadaran untuk mengembalikan. Itulah pemicu terjadinya krisis air global yang dilakukan masyarakat di era di dekade saat ini. Yuk, ini kita pahami bersama. Hati-hati. Kalau Anda mengambil air tanah silahkan, tapi kembalikan ketika hujan seperti ini sebanyak yang Anda ambil selama sebelum musim hujan. Ini harus menjadi catatan kita bersama. Karena kita hari ini bicara tentang sustainable living. Tidak hanya kita manusia, tapi seluruh makhluk. Karena tanpa makhluk lain, tanpa tanaman, tanpa hewan, kita nggak akan hidup manusia ini. Kemudian kita ingin membangun kemandirian air. Misi kita. Kemandirian ini menjadi penting dan utama karena bagian nanti kalau masyarakat terbangun kesadaran ini dan menjadi gerakan masif, maka pelan tapi pasti masyarakat secara tidak kita sadari menjaga konstitusi Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 3. Nanti kita bisa buka bersama. Nah, terus kemudian apa? Mendorong ketangguhan yang ada di masyarakat. Kita tuh sekarang bicaranya, yuk kita tanggap apanya dulu. Yuk mulai dari hal kecil ini yang sebetulnya ini problem utama kita, tapi kita nggak pernah sadari bahwa ini problem utama. Karena apa? Karena merasa kita masih, nggak ada air bisa beli. Tapi kita nggak pernah berpikir duit kita untuk, ini air kita loh diambilnya di negara kita juga loh. Kita minum kok beli, kita ngambil kok manfaatkan kok beli. Oke? Lah kalau duitnya balik ke negara kita nggak apa-apa. Ada nggak duitnya nggak balik ke negara kita? Jadi bicara air ini sebetulnya kita bicara kompleks nih dari seluruh aspek.
Tidak sekedar kita bicara tentang ketersediaan air, tapi kita juga bicara tentang konsep bela negara dan cinta tanah air. Next, lanjut. Nah, air hujan ini, mana sih yang nggak ada hujan? Hujan itu sangat universal. Hujan itu sangat mudah diakses di mana-mana, melimpah, gratis, nggak perlu berbayar. Makanya ini penting banget nanti kalau teman-teman yang memang expert di bidang politik, kami ingin ke depan bicara tentang politik air ini. Dalam bicara kita di masyarakat Indonesia, bicara tentang ketangguhan, bicara tentang masyarakat yang berdaya. Karena hati-hati, potensi air tawar kita saat ini, air tawar tanda kutip yang bisa diakses secara mudah dan gratis serta melimpah saat ini hanya air hujan. Selain air hujan, mana sih yang nggak berbayar? Gitu. Di tanah kita sendiri aja berbayar. Kira-kira begitu. Next, lanjut. Nah, ini yang saya bilang. Kita itu yang terjadi adalah krisis edukasi. Dan ngerinya krisis edukasi ini secara masif. Secara masif banget. Rendahnya literasi terkait dengan air hujan menjadi kompleks permasalahan ini. Saya sekali lagi bilang rendahnya literasi tentang air hujan. Karena image masyarakat kita saat ini, pandangan masyarakat kita saat ini, yang namanya literasi masih terbatas dengan tulisan-tulisan berapa jurnal riset dan sebagainya. Belum berpikir bahwa adat istiadat, lokal wisdom itu bagian menjadi literasi masyarakat kita. Nah, ini harus jadi pemahaman kita bersama. Nah, krisis edukasi yang terjadi di kita apa? Masyarakat kita masih saja berpikir tentang eksploitasi air tanah. Belum berpikir untuk beralih ke air lain. Kemudian bagaimana kesadaran masyarakat untuk mengembalikan ini masih sangat rendah. Seperti yang kami sampaikan di awal. Contoh nih, kita per hari mengambil 10 liter air dari tanah. Misal, mau dari PDAM, mau dari apapun untuk air tanah semuanya. Mau air permukaan, mau air dalam gitu. Nah, kemudian kalau kita dalam 1 bulan tentu kita sudah mengambil 300 liter air. Itu hanya 10 liter loh kita per hari. Kalau musim hujan kita disuplai nih dari langit. Tapi ketika musim kemarau, taruhlah Jawa kemarin sempat 10 bulan musim kemaraunya. 2 tahun berturut-turut. 10 bulan kali 300 berarti 3.000 liter air kita ngambil dari dalam tanah. Karena kita eksploitasi. Pertanyaan mendasarnya, ketika musim hujan seperti ini, Anda mengembalikan nggak sebanyak itu? Kita bicara air ini menjadi unsur yang sangat penting dalam bicara tentang sustainable, keberlanjutan. Oke? Nanti bisa jadi pemikiran kita bersama. Jadi kita masih eksploitasi air tanah, pikirannya kalau di sini rentan kita cari yang surplus. Tapi itu kalau tidak dijaga kesemantakapan airnya menuju rentan yang lain, dan itu terjadi saat ini. Bapak Ibu, saya tinggal di Sleman. Saya beberapa 2 mingguan yang lalu kami diskusi dengan BPBD dan masyarakat di lereng Merapi. Karena lereng Merapi ini salah satunya rentan air saat ini, mengerikan. Nah, BPBD justru menyajikan data yang mengagetkan kami. Daerah-daerah yang selama ini kita kenal surplus karena termasuk menjadi kantong-kantong makanan bagi masyarakat Sleman, tahun ini mereka menjadi sasaran dropping air. Artinya apa? Ketika kita penyelesaian kita masih sebatas instan, belum yang substansi, belum yang permanen, justru akan memicu kerentanan yang lain. Dari yang rentan, carikan yang surplus tidak dijaga, maka akan ke depan rentan juga. Karena bertambahnya populasi dan sebagainya, berkurangnya catchment tangkapan air, maka butuh strategi jitu yang harus kita lakukan. Jujur, data itu membuat kami kaget. Dan ini tentu akan mengancam tidak hanya di Sleman, tapi seluruh wilayah kita. Karena kita tahu semakin ke sini meluas problema tentang air ini terkait dengan kerentanan ini.
Yuk ini menjadi perenungan kita bersama. Sekali lagi, hari ini kita bicara tentang sustainable living. Next, lanjut. Seperti ini gambaran setiap tahun yang kita lihat. Benar Bapak Ibu? Next, lanjut. Padahal mereka juga ada hujan. Lemahnya manajemen yang ada di masyarakat kita. Nah, hari ini kami akan memperkenalkan yang namanya konsep 5M. Jadi kami di Sekolah Air Hujan Banyu Bening Yogyakarta, kami perkenalkan yang namanya konsep 5M. Dan Bapak Ibu saat ini kami juga berlangsung sekolah Sabtu. Jadi kami ini ada 2 sesi hari ini. Sekolah Sabtu yang juga bisa diikuti melalui online juga gitu. Ada offline, ada online. Yang hari ini bahasanya terkait dengan fikih air. Jadi bahasan kami air hujan ini sebetulnya bicara air itu semua aspek keilmuan masuk. Tidak hanya bicara tentang kimia, fisika, biologi, bukan. Tapi ini seluruh aspek kehidupan kita. Karena ini menyangkut unsur penting dalam hidup kita. Kembali ke konsep 5M. Apa itu 5M? 5M yang pertama adalah bagaimana air hujan ini yang ada di sekitar kita, yang jatuh di komplek kita ini harus kita tampung. Seberapa kita menyampungnya? Sebanyak kebutuhan kita. Nggak usah khawatir sisa-sisa nih. Kalau kita membutuhkan dalam 1 tahun ini kira-kira 100.000 liter misalnya, masih sisa kok airnya kalau kita punya wadahnya gitu. Maka konsep ini nanti kita akan bicara tentang konsep menampung ini, bicara bagaimana kita mengelola air hujan ini yang tepat, disesuaikan dengan kebutuhan yang daerah sangat memenuhi. Sangat. Kemudian M kedua apa? Bagaimana kita mau mengolah? Kenapa mengolah ini menjadi bagian yang masuk dalam konsep kita? Mengolah tidak hanya dalam arti sempit hanya untuk konsumsi dan sebagainya, tidak. Tapi ke banyak hal. Karena salah satu kami juga kami kembangkan untuk pupuk juga, mengolah pupuk menjadi pupuk cair juga. Nah, kemudian yang ketiga konsep M ketiga, konsep minum. Kenapa konsep minum ini kami masukkan di dalam konsep 5M? Kita bicaranya sustainable living, keberlanjutan hidup. Keberlanjutan hidup tidak hanya tentang ketersediaan air, tapi bagaimana kita kemudian menjadi mandiri sehat. Di pilar-pilar SDGs atau Sustainable Development Goals, yaitu yang namanya mandiri sehat, kemudian kita mandiri air, kita sejahtera, itu menjadi bagian, menjadi pilar. Sudahkah itu terjadi? Sekali lagi saya kembali bilang, ketika air kita berbayar, apa kita mau bicara tentang sejahtera? Nanti dulu. Gitu. Nah, kenapa konsep minum kita masukkan? Harapannya apa? Isu ketika orang mau minum air, sederhana saja, orang mau minum air hujan, ada nggak dampak mereka? Apa mereka kemudian menjadi sakit-sakitan? Dan ternyata masyarakat kita secara umum, ketika pengalaman kami dari sejak tahun 2012, ketika isu kesehatan ini kita angkat, mereka lebih tertarik nih. Tapi kalau kita angkat isu, yuk kita nampung air hujan biar nggak bencana banjir, biar nggak kekeringan, kita saving untuk musim kemarau, itu nggak ngaruh masyarakat. Kecuali di daerah-daerah yang memang mereka sangat bergantung sama air hujan. Tapi di daerah-daerah lain nggak merasa bahwa mereka butuh. Maka salah satu konsep minum ini kita masukkan, harapannya ketika merasakan, oh kami minum ini baik-baik saja gitu. Bahkan kesehatan kita terjaga dengan baik. Nanti akan kami sampaikan di konsep minum. Kenapa air ini sangat berpengaruh di dalam konsep kesehatan kita. Yang keempat adalah apa? Bagaimana sisa yang dari kita tampung sesuai kebutuhan kita ini harus kita tabung. Sebetulnya apa yang kami lakukan di komunitas Banyu Bening atau di Sekolah Air Hujan Banyu Bening ini hanyalah kita membuka lembaran kembali budaya masyarakat kita di zaman dulu, leluhur kita yang sudah memanfaatkan air hujan dengan sangat bijaksana. Hanya kami membuka kembali yang kami bahasakan dalam bahasa-bahasa saat ini. Apa yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita, leluhur kita? Orang dulu tuh mikir kalau air hujannya jatuh ke tetangga. Maka di setiap lahan-lahan mereka, pekarangan mereka yang masih luas, mereka bikin lubang-lubang tidak hanya untuk sampah-sampah daun yang ada di
kebun, tapi juga salah satunya agar air hujan meresap di situ dengan optimal. Bahkan di batas-batas tanah mereka tumpukin genteng pecah, bata pecah. Harapannya apa? Air hujan yang jatuh di komplek kita ini tidak meluber ke tetangga. Karena ini soal menjaga komunikasi sosial, hubungan sosial dengan tetangga. Pernahkah kita berpikir ketika air kita meluber ke tetangga, merasa bersalahkah atau tidak? Ini soal empati loh kita bicarakan. Nggak sesederhana yang kita pikirkan loh ya. Karena mungkin tetangga kita nggak berani negur karena dianggap taring kita lebih kenceng nih, lebih tajam. Bisa jadi. Tapi ketika perilaku kita yang selalu memberikan air hujan ke tetangga dalam bentuk luberan sehingga menjadi kejang, ini menjadi problem. Tidak hanya bicara tentang bencana banjir, genangan, tidak sekedar itu sebenarnya sudah menjadi bencana sosial di sekitar kita. Belum lagi perilaku-perilaku di sekitar kita, di sebagian besar masyarakat kita, ketika di musim kemarau, ini saya singgung kenapa menjadi permasalahan sosial. Salah satunya apa? Ketika kemarau panjang, kemudian tetangga kita mendalamkan sumur, nggak ngomong sama sebelah, ini juga sebetulnya memicu konflik sosial, mau diakui atau tidak. Yuk kita introspeksi masing-masing. Hari ini kita bicara untuk back to kembali kita, marwah kita menjadi manusia. Karena kita makhluk yang diberi akal pikir oleh Allah harus berpikir jauh ke depan. Bicara tentang keberlanjutan hidup ini. Tidak hanya keberlanjutan secara fisik, tapi bagaimana keberlanjutan membangun komunikasi yang baik dengan lingkungan. Nah yang terakhir 5M ini apa? M terakhir adalah harapannya masyarakat ini mandiri air. Karena kemandirian air ini nanti akan berdampak ke beberapa hal. Kita bisa mandiri ekonomi, bisa mandiri sehat, bisa mandiri secara sosial juga. Ini loh hal-hal sederhana yang kadang memicu permasalahan di sekitar kita tanpa kita sadari. Hanya satu problema kita. Dari kita nggak punya air yang bersih. Next, lanjut. Nah, di konsep menampung ini, kami di Sekolah Air Hujan Banyu Bening kita punya dua konsep. Yang pertama adalah konsep menampung secara manual, kemudian yang kedua dengan teknologi. Kenapa konsep manual ini juga kami sampaikan? Kita tahu bahwa campaign tentang air hujan ini kami ingin masuk di semua level di seluruh masyarakat kita dengan segala kemampuan yang ada. Sekali lagi dengan segala kemampuan yang ada. Maka konsep-konsep menampung secara manual ini juga kita sampaikan. Nah, menampung secara manual seperti apa? Ada beberapa SOP yang harus kita lakukan. SOP itu menjadi penting dan menjadi wajib saat ini. Kenapa? Karena degradasi lingkungan akan juga mempengaruhi kualitas air hujan kita. Banyaknya pohon-pohon yang sudah ditebang tentu untuk melarutkan polutan udara, daun kemudian tidak bisa optimal. Maka pentingnya SOP sederhana ini dalam menampung air hujan dalam rangka menjaga higienisnya air hujan menjadi sesuatu yang wajib detik ini. Nah, caranya bagaimana? Ketika pasca kemarau panjang, lewatkan hujan pertama, hujan kedua, durasinya kalau itu intensitasnya deres. Agar apa? Polutan atap kita larut, polutan udara kita larut dulu. Karena banyak nih masyarakat kita, kalau saya tanya, air hujan lebih higienis atau lebih kotor dari air tanah? Jawaban mereka, air hujan lebih kotor. Kenapa? Karena polutan udaranya, kimianya tinggi gitu. Maka SOP ini menjadi penting. Harus yakin dulu polutan udara, polutan atap ini bersih dulu. Nah, setelah yakin polutan ini bersih, baru kemudian kita siapkan wadah. Wadahnya sederhana, apa aja yang kita punya. Masa sih orang nggak punya panci, nggak punya ember gitu. Apa yang punya? Pokoknya yang penting wadah ini higienis, wadah ini bersih. Nah, baru bisa kita siapkan torong, kita siapkan kain. Kami biasanya membiasakan diri harus pakai standar kain putih karena ini bagian dari edukasi, bagian dari transfer knowledge,
bagian dari pembelajaran yang orang selalu ngomong air hujan kotor, air hujan kotor, air hujan kotor. Betul nggak air hujan itu kotor? Nah, itu kita buktikan dengan ini. Saringan sederhana pakai kain putih. Nah, nanti hujan pertama, kedua lewatkan. Kalau sudah yakin tetap bersih, maka hujan berikutnya harus kita lewatkan juga hujan pertamanya. Kenapa? Karena jeda antara hujan sebelum dan yang akan datang ini tentu kita sudah ada kontaminasi di atap kita, di udara kita. Karena kita tahu nih, mana sih yang nggak kelewatan motor, nggak kelewatan mobil, mana sih yang kena nggak ada tikusnya, kira-kira begitu. Nah, lewatkan dulu, bisa 5 menit, 10 menit, 15 menit, ini kita sesuaikan dengan kondisi wilayah kita masing-masing. Karena saya sering ditanya, bagaimana nih kalau di daerah kota besar dengan polutan udara yang sangat luar biasa. Nah, maka yang lebih tahu adalah kita bisa 15 menit, 20 menit, indikatornya apa? Kalau napas kita udah seger, artinya polutan udara itu sudah larut. Jadi sebetulnya tidak harus kemudian kita literasi itu harus lab dulu baru kita ini. Terlalu lama. Kenapa saya bilang? Ya itu tetap dilakukan. Tapi yang jadi problem kita ini daya rusak lebih cepat daripada perbaikannya dan solusi itu harus cepat gitu loh kira-kira. Jadi kita harus berpikir smart. Kemudian kita harus melakukan aksi yang smart juga gitu. Nah, baru setelah 5, 10 menit, 15 menit sesuai dengan wilayah kita masing-masing kita lewatkan, baru kita tampung. Nah, baru setelah kita tampung, kita endapkan. Endapkannya seberapa? Bisa 1 jam, 2 jam, terserah monggo. Kalau wadahnya banyak juga bisa diendapkan 7 jam deh, biar dapat petunjuk, atau kata orang Jawa, angka 7 itu pitulungan gitu. Nah, itu biar kita dapat petunjuk kira-kira begitu. Tapi itu monggo aja mau dilewatkan berapa. Artinya biar ada debu-debu yang terlarut di dalam air ini bisa larut, bisa menep, kemudian baru kita saring. Setelah kita saring, 2 hal yang perlu diperhatikan dalam konsep penyimpanan air. Karena hari ini menampung ini kita bicaranya menjaga higienisnya air hujan sampai ke kita. Nah, caranya bagaimana? Syarat pertama adalah hasil saringan ini harus ditempatkan di wadah-wadah yang tertutup rapat. Maka nanti di Kalimantan ini perlu pentingnya ada upgrade cara penyimpanan yang tepat agar bisa transfer knowledge kepada generasi seterusnya. Kadang orang tuanya minum air hujan nih, tapi anaknya nggak minum